Kebiasaan menunda-nunda waktu. Apakah kamu ketika mengerjakan suatu tugas harus ada deadline-nya? Dan ketika kamu mengerjakan tugas itu selalu kamu selesaikan di akhir deadline. Masalah utama dari masalah menunda-nunda ini adalah tentang manajemen waktu. Kamu bisa menyelesaikan kebiasaan menunda-nunda dengan tips manajemen waktu. Sebelum mencari tahu apa alasan kamu untuk menunda pekerjaan, lebih baik carilah dulu. Dan jika sudah tahu, maka kamu baru beralih ke tips manajemen waktu yang sangat membantu. Manajemen waktu sangat membantu sekali dalam hal ini. Kedua, malas dan kurangnya motivasi. Apa yang kita lakukan ketika kita menunda pekerjaan? Ya, biasanya scrolling media sosial, membaca komik, game, nonton TV, dan sebagainya. Mungkin sekilas kita melihat orang malas itu, karena alih-alih bekerja, orang itu malah bermain-main. Tentu saja, kamu butuh disiplin, diri kamu butuh kesadaran atas apa yang dilakukan. Tapi hal ini tidak ada kekaitannya dengan motivasi. Ketiga, kepribadian seseorang menunda-nunda pekerjaan tidak mendefinisikan siapa kita. Perlu melepaskan sedikit rasa penyesalan. Kebiasaan menunda-nunda ini merupakan sesuatu yang kamu pelajari, bukan dari siapa dirimu. Misalnya begini, ada orang yang bisa berkomitmen olahraga setiap hari, tapi bisa aja sulit berkomitmen dalam satu proyek lainnya. Inilah manusia adanya. Dia merupakan orang yang detail, pekerja keras, dan berkomitmen tinggi. Namun di sisi lain ada juga beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan atau ditunda. Perlu dipahami, ini bukan salah kamu sepenuhnya. Tidak ada yang dengan kamu perlu melihat ini dengan lebih jernih. Jadi kamu bisa punya pendekatan yang penuh kasih kepada diri kamu sendiri. Nah, apa sih alasannya seseorang menunda pekerjaan? Yang pertama, mungkin aja ini pekerjaan yang ditugaskan oleh orang lain kepada kamu dan tidak ingin kamu kerjakan jika berada dalam posisi tersebut. Kamu perlu membuat sebuah keputusan. Kamu bisa bilang kepada si pemberi tugas, entah itu bos, orang tua, pasangan, dan sebagainya. Kalau kamu tidak mengerjakannya, jelaskan kenapa kamu bisa sampai kayak begitu keputusan tersebut, dan hadapi reaksi yang muncul di situasi ini. Di situasi ini mungkin aja tidak nyaman, tapi jika kamu bisa menjaga percakapan ini dengan pikiran terbuka, mungkin saja kamu berhasil tidak mengerjakannya. Atau jika iya, si pemberi tugas mungkin saja berusaha meyakinkan kamu buat kembali mengerjakan. Kenapa hal ini penting? Opsi kedua adalah menerima kalau tugas ini penting, memberikan justifikasi dan mengerjakannya. Misalnya, kamu mungkin saja tidak suka memasak, tapi ketika kamu melihat keluargamu makan masakanmu dengan lahap, perasaan ini mungkin menjadi pendorong kamu untuk melakukannya secara terus-menerus. Kedua tugas ini mungkin sulit, tapi tidak sepadan dengan hadiah yang didapatkan penundaannya. Penundaan seringkali terjadi ketika kita merasa tugas yang ada di daftar tugas itu perlu usaha yang banyak, tapi imbalannya terlalu sedikit. Seperti kamu membeli barang ke dalam keranjang belanja tanpa melihat label harganya. Seiring berjalannya waktu, daftar tugas dipenuhi hal yang terlihat keren, tapi ternyata imbal hasilnya tidak seberapa. Jadi penting untuk melihat lagi daftar tugas kamu, sepadan atau enggak sih usaha yang dikeluarkan dengan imbal hasilnya. Jika kamu berhasil menyelesaikannya, selamat. Yang ketiga, tugasnya begitu besar dan saya kewalahan, atau saya tidak tahu gimana cara mengerjakannya. Mungkin saja alasan kamu menunda pekerjaan bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Karena tugas itu terasa begitu besar, kamu jadi tidak bersemangat atau kehilangan motivasi untuk memulai. Coba tanyakan ke diri kamu beberapa pertanyaan ini. Apa yang perlu saya ketahui tapi belum saya ketahui? Apa yang perlu saya miliki tapi belum saya miliki? Dengan memecah sebuah tugas yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, beban tugas tersebut menjadi lebih kecil. Ini seperti mengambil sepotong kecil sebuah roti.
yang besar daripada berusaha memakannya sekaligus. Pendekatan ini membantu kamu untuk mengetahui apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu pelajari, apa yang perlu kamu persiapkan, dan mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ada tips menarik. Sebelum tidur, tuliskanlah hal-hal penting yang ingin kamu selesaikan besok. Jumlahnya tidak boleh lebih dari tugas itu. Lalu disusun berdasarkan skala prioritas. Apa hal yang penting, apa hal yang penting kedua, dan seterusnya. Jadi ketika keesokan harinya kamu mulai bekerja, kamu bisa mengonsentrasikan pikiran hanya pada satu tugas di satu waktu, sebelum kamu berpindah ke tugas lainnya. Berikut pastikan kalau tugas sekarang kamu kerjakan sudah selesai. Jadi akhir hari jika kamu belum selesai, maka tugas itu lalu kamu masuk ke skala prioritas teratas untuk keesokan harinya. Kamu juga bisa memanfaatkan pola alamiahmu. Misalnya jika kamu cenderung lebih produktif di pagi hari, kerjakanlah di pagi hari. Yang paling penting atau sesuatu yang ditunggu oleh orang lain duluan. Biasanya dalam sebuah proyek pekerjaan itu ada sifatnya seperti lari estafet, jadi kamu harus mengerjakan bagianmu dulu, baru orang lain melanjutkannya. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan tugas kamu tepat waktu agar proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kamu tahu kapan waktu produktivitasmu sangat membantu dalam bekerja dan membuat skala prioritas. Silakan coba tips ini. Dan jika kurang jelas, kamu bisa komen di kolom komentar. Dan jika kamu ada tambahan supaya yang lain bisa mendapatkan hasilnya dan manfaatnya, silakan kamu share juga di kolom komentar. Semoga tips ini bermanfaat bagi kamu.